Bang Rizwan ini nekat karena sadar tidak sadar menghadap-hadapkan diri, bahkan seolah mendelegitimasi Puslap 4, sebuah instalasi yang punya ISO 17025 tentang General Requirements for the Competence of Testing Laboratory. Ini jangan macam-macam ini, ISO kawan ini. Terus SOWAT bang, kita lihat track record. Apa Kasus Pidana Cirebon, apa yang terjadi? ekstraksi SMS 22.14.10 tidak mereka pakai itu dalam reka adegan. Nah tuh, Pidana Cirebon. Bentar bang, 22.14.10 yang diduga terjadi pemirkisiin dan pembinihin 21.30 sampai 21.15 sampai 22.30. Bayangkan kalau masih ada ekstraksi SMS 22.14.10 dalam periode waktu yang dituduhkan itu. Kalau itu dipakai dalam reka adegan oleh polisi, apa yang terjadi? Bubar skenario itu bang. Itu produk polisi. Ahli digital forensik Krismon Sianipar mengatakan bahwa laboratorium forensik milik Bareskrim Polri tidak bisa dipercaya sebab ada banyak catatan buruk terkait hasil laboratoriumnya. Bahkan ia menyinggung kasus Jessica Wongso yang menjadi terpidana kasus kopi sianida. Menurutnya ada banyak manipulasi video CCTV yang terjadi dalam kasus tersebut. Ia menyinggung soal catatan buruk manipulasi Bareskrim Polri di laboratorium forensik. Di kasus Jessica Wongso, di reset software gratisan Windows Operating System dipakai untuk memanipulasi video CCTV kamera 1, 7, 3, dan 9. Satu, kasus 2, Jessica. Ya, menggunakan iRedSoft software gratisan yang Windows Operating System dan berbohong mengatakan itu software yang memang tersedia di DVR FD161S DVR Telview, padahal itu Linux Operating System. Beda alam, di sini laut, di sini udara. Nggak mungkin itu, dan tetap berbohong. Itu produk laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri itu. So what? Penipu. Hanya dua Itu kesilapannya. cacat. KM50, mau saya ceritakan. Apa lagi? KM50, polisi memerintahkan data CCTV, HP di rest area KM50 dihapus. Belum lagi genangan darah tidak di polis lain, dibersihkan. Terus 20 jam sebelum kejadian 7 Desember, 20 jam sebelumnya fiber optik putus, percaya nggak? Tidak dianalisa serat optiknya itu bagaimana, digunting, dimakan tikus atau apa, dikena petir. Nggak ada bang. Hanya dibilang tidak dapat mengirimkan gambar ke server kami di Bekasi. Percaya nggak itu? Bayangkan data CCTV, data HP di masyarakat alias area KM50 itu sangat penting dalam digital forensik. Untuk itu, ia meminta agar ijazah milik Jokowi tetap dicek kembali. Misalnya dengan menguji di laboratorium di luar Polri hingga dibawa ke luar negeri untuk dicek keasliannya. Sebelumnya, ia juga meminta agar dokumen pembanding yang digunakan Bareskrim Polri turut dicek keasliannya. Ia menduga bahwa dokumen tersebut juga palsu. Menurutnya, uji identik yang dilakukan Polri terhadap ijazah Jokowi tidak menjawab keaslian. Sebab, identik belum tentu asli karena harus menjalani tes originalitas bahan. Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Try me. Ini siapa sih musuh Bang Rizwan sebetulnya? Ya ini. Saya ingin menyuarakan ini bahwa mereka punya track record memanipulasi, terus tiba-tiba jadi bersih. Oknum. Dia nggak tahu ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata. Muhammad Nur Al-Azhar. Di depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik saat itu, 2016. Pangkatnya AKBP, sekarang Kombes. Seharusnya diapakan? Ya di penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Kok enak sekali ya seorang anak manusia dipidana 20 tahun, diotak-atik dengan iRedSoft, software gratisan, dikabur-kaburkan, sehingga menggiring persepsi hakim dan publik. Padahal video CCTV-nya tajam. Ya cukup dong, kalau misalnya mau mempersoalkan siapa tadi namanya? Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes, Tito Karnavian, mantan Kapolri, Krisnamurti, Dirjen, apa itu? Di Hubintar. Masih aktif itu. Dia kok melebar ke sana-sana? Inilah bahwa mereka punya cacat manipulasi bang. Mereka berhutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kepolisian Indonesia, Pak Prabowo suruh minta maaf kepolisian itu. Proses penyelidikan yang tidak transparan membuatnya dan banyak pihak ragu. Ijazah yang ditampilkan Bareskrim justru menunjukkan banyak kejanggalan. Di samping lembaran ijazah Jokowi, polisi juga menampilkan foto ijazah asli di dalam map hitam yang diantarkan oleh adik ipar Jokowi, Wahyudi Adrianto. Ijazah dalam map itu tampak agak berbeda dari hasil scan di sebelahnya. Yang paling mencolok adalah logo UGM yang terlihat berwarna kuning. Kenapa kasus Sambo terjadi? Di 4 nih, di kasus Sambo juga. Bahwa terjadi katanya tembak-menembak. Padahal tidak.
Kalau mereka melakukan tugasnya, kenapa itu terjadi? Yang saya bilang itu 4 kasus. Coba apa itu bang? KAM. KAM. Coba dengarkan ini. Coba periksa metadata dari video CCTV Jessica di BAP Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hari Maryanto. Periksa kalau berani. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah bang. Sama seperti ini tadi, kepastian alam. Kita hidup di darat, gak mungkin kita hidup di air. Iya, dugaan masih. Tetapi kalau ini Jessica nggak dugaan nih. Ini 1 miliar triliun juta persen. Oke, absen satu-satu. Manipulasi. Manipulasi bukan dugaan lagi. Yes, Itu Jessica, simpulan. iya. Dalam kasus kilometer 50, 1 miliar triliun persen juga itu manipulasi. bukan dugaan. Loh, itu saya baca di keputusan di pengadilan bang, kan 50. Sambo. Sambo kita Sambo tahu, confirm. Iya. Vina Eki, Cirebon. 1 juta triliun persen. Itu terjadi di Baris Krim Polri. Coba Pak Kapolri, saya tangkap saya. Metadatanya saya pegang dari BAP Muhammad Noah Lazar. Itu cacat. Jadi kalau kita katakan kebenaran ilmiah secara absolut dipegang Baris Krim, who do you think you are? Kebenaran ilmiah tanpa jurisdiksi, kebenaran ilmiah tanpa batas negara, harus kita uji. Mulai dari hasil Baris Krim harus berani diuji di laboratorium forensik Pospom. Selanjutnya ke luar negeri. Kalau memang benar kemarin reliable dan trustworthy, harus berani diuji. Oke. Karena yang dilakukan adalah uji keidentikan dokumen A ke dokumen B, objek A, objek B. Kalau dua-dua palsu, maka apa yang bisa dijawab di situ? Sebentar. Dokumen A, dokumen B, dokumen yang dimiliki oleh Pak Jokowi dengan Dokumen lain yang tidak disebutkan. Ada 3 ijazah. Oke, Yang ijazah juga temannya tidak katakanlah begitu disebutkan. mungkin ya, teman Pak Jokowi nggak disebutkan waktu itu. Tidak tahu, Oke. Pak. Jadi bahkan identitinya saja, nomor dari ijazahnya tidak disebutkan. Referensi untuk uji keidentikan itu tidak disebutkan. Oh, ini menarik. Objek referensinya. Jadi Maka silakan. referensi yang dikatakan 3 objek ijazah yang menjadi bahan perbandingan dari ijazah yang dikatakan ijazah Pak Jokowi, maka ketiga ijazah tersebut pun harus dicek orisinalitasnya, ilmu bahannya, periode waktu diciptakan. Begitu Pak. Jadi harus menjawab jenis tinta saat itu, usia tinta, uji fisika, uji tekanan, uji kimia, dan lainnya. Dan kemarin yang kita dapatkan adalah identik. Identik itu subjektif. Penggugat ijazah Jokowi, Rismond Sianipar, tidak percaya dengan hasil penyelidikan Baris Krim Polri. Ia menilai keputusan ijazah Jokowi asli hasil intervensi. Rismond masih mempercayai bahwa ijazah Jokowi palsu. Ia menantang Polri untuk menggelar pengujian ijazah Jokowi di luar negeri. Rismond berjanji akan membiayai seluruh biaya pengujian di luar negeri. Rismond mengungkapkan dalam bidang keilmuan, temuan atau kesimpulan harus bisa direkonstruksi atau diuji ulang oleh pihak lain. Scientific crime investigation, maka dia harus punya variabel keluaran. Keidentikan umumnya menggunakan persentase. Identik berapa persen? Bukan berarti semua identik 100%. Makanya identik itu kualitatif. Kalau kita konversi menjadi variabel keluaran, maka kita harus menggunakan persentase. Oke. Itu namanya objektif. Ya, ini Tuh, Bang. saya Dan untuk mengetahui usia, jenis tinta, kapan, usia kertas kapan. Jadi referensi untuk objek keidentikan itu harus dikunci dulu periodisasi apa itu diproduksi. Banyak cara. Dan di laboratorium forensik Mabes Polri tentu mereka mendeteksi permukaan kertas dan lainnya. Dan yang paling kita bingung kemarin dari pengumumannya Pak Dirtipidum terkait dengan lembar pengesahan skripsi yang kami gugat bahwa itu produksi modern. Sejak tebakan optimis saya itu 2004-2005 menggunakan word processor Windows XP karena high dots per incinya yang tidak memungkinkan menggunakan hand press dan letter press. Itu sampai tercetak itu di depan dipertahankan di depan Dewan Penguji dengan kerapatan titik-titik. Itu tidak mungkin hand press itu. Kalau pakai hand press itu pasti menjadi garis. Ia juga menegaskan bahwa temuan Baris Krim dalam kasus ijazah Jokowi bukanlah temuan tunggal dan dianggap paling benar. Hal ini perlu dilakukan demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Ia mengatakan kebenaran bukan hanya milik Baris Krim, harus diuji oleh pihak lain demi memberikan public trust. Itu poinnya.
Rismond mengatakan usulannya itu perlu dilakukan karena dirinya masih ragu atas temuan dari Bareskrim Polri, khususnya terkait skripsi Jokowi. Pasalnya, berdasarkan bukti skripsi Jokowi yang diperlihatkan kepadanya, saat mengunjungi UGM beberapa waktu lalu, Rismond mengungkapkan teknologi tulisan yang dicetak tidak mungkin dibuat pada tahun 80-an. Rismond mengatakan dirinya semakin yakin bahwa skripsi Jokowi tidak dibuat pada tahun 80-an ketika dibandingkan dengan 3 skripsi di tahun yang sama. Ia meyakini skripsi Jokowi dibuat pada tahun 2004 ketika perusahaan software Microsoft meluncurkan Windows XP. Yang paling menurut saya tidak saintifik adalah penjelasan Dirti Bidum bahwa lembar pengesahan itu diraba, dirasa, terus ada cekungan. Disimpulkan langsung produk dari handpress. Padahal produk digital ada yang menciptakan lengkungan, digital embossing. Itu menciptakan lengkungan juga. Kalau konklusi langsung diraba, dirasakan ada cekungan, oh ini artinya produk dari handpress atau letterpress. Tanpa dilihat dulu usia kertas, permukaan kertas, senyawa kimia yang namanya lignin dan lainnya. Gitu loh. Kok bisa langsung jump into conclusion itu handpress? Baru dibandingkan kesesuaiannya dengan keterangan dari pemilik percetakan. Perabaan subjektif, keterangan subjektif. Bagaimana itu saintifik? Saintifik itu objektif. Perbandingan kesesuaian dua nilai subjektif akan menghasilkan output yang subjektif. Makanya saya bilang harusnya kan, ya, apa yang dilakukan saintifik, repeatable, bisa diulangi orang lain, bisa di-challenge. Misalnya kita challenge hasilnya Mabes Polri di Laboratorium Forensik Puspom TNI. Berani nggak? Selain itu, Rismond juga mempertanyakan kesimpulan Bareskrim Polri bahwa skripsi Jokowi dicetak dengan teknik handpress. Rismond meragukan terkait kesimpulan tersebut karena ketikan tanda titik dalam skripsi Jokowi dianggapnya terlalu rapi untuk ukuran teknologi pada tahun 1980-an. Rismond menuturkan, jika memang skripsi Jokowi dicetak dengan teknik handpress, maka seharusnya font yang tercetak tidak rapi seperti teknik cetak modern, yaitu inkjet atau laserjet. Pasalnya, menurut temuan Rismond, skripsi Jokowi khususnya di lembaran pengesahan, font yang digunakan sangat rapi dan diduga bukan dicetak secara handpress. Gitu loh. Kalau memang hasilnya reliable, tanpa manipulasi. Karena banyak catatan buruk manipulasi Bareskrim Polri, gitu loh. Laboratorium forensik di kasus Jessica Wongso, eRightSoft, software gratisan, Windows Operating System, dipakai itu untuk memanipulasi video CCTV kamera 1, 3, 7, 9. Untuk apa? Dibuat, dikecil-kecilkan video itu sehingga kabur. Itu laboratorium komputer forensik Bareskrim itu Polri, pimpinan sekarang Kombes Muhammad Noel Azhar. Saya punya datanya. Mereka punya cacat manipulasi. Anda sadar bahwa Anda menyatakan ini bisa dengan gugatan? Iya, saya punya metadatanya. eRightSoft itu Windows Operating System. Sementara yang ada di DVR Telview, siapapun tahu itu, DVR Telview FD161S di Cafe Olivier, Linux based. Bagaimana software yang di Windows Operating OS di sini terpasang katanya di Linux OS. Ya, beda operating system. Itu kebohongan. Itu terjadi di Bareskrim Polri. Coba Pak Kapolri, saya tantang, tangkap saya. Metadatanya saya pegang dari BAP Muhammad Noel Azhar. Itu cacat. Jadi kalau kita katakan kebenaran ilmiah secara absolut dipegang Bareskrim, who do you think you are? Kebenaran ilmiah tanpa jurisdiksi, kebenaran ilmiah tanpa batas negara, harus kita uji. Mulai dari hasil Bareskrim harus berani diuji di Laboratorium Forensik Puspom. Selanjutnya ke luar negeri. Kalau memang benar kemarin reliable dan trustworthy, harus berani diuji.